Shalom, kita akan mulai ibadah raya Minggu 11 Juni 2023, Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Hati Kudus. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga Maha Mulia, kami sangat bersyukur untuk hari ini dapat beribadah memuliakan Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus dan dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Kami mohon diampuni segala kesalahan kami, serta layakkanlah kami untuk berjumpa dengan Bapa, dan terangilah hati kami di dalam kekudusan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengantara dan Raja kami. Salam dan berkat, anugerah, kasih, dan damai sejahtera dari Bapa, Tuhan Yesus, dan Tuhan Roh Kudus selalu menyertai kita sekalian. Amin. Ini biar kita boleh memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Nah, kasihnya, kekuatannya yang Tuhan berikan buat setiap kita. Kau
kasih-Nya Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau datang pada Tuhan. Dialah yang selalu ada buat kita. Kapanpun, dimanapun, Dia selalu ada bersama dengan kita. Biar pengharapan kita hanya pada Tuhan. Penolong di hidupku. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh kenal Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh percaya kepadamu Yesus. Satu-satunya Allah kami, penolong dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang tak pernah tinggalkan kami Bapa. Terima kasih Kau selalu menunggu kami Tuhan.
kami Tuhan. Terima kasih buat semuanya Bapa yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu yang telah Kau buat dalam hidup kami. Sampai detik ini kami ada semua karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami yang sering kali berbuat dosa, Kau yang selalu ampuni kami ya Bapa. Hari ya Tuhan, Kau berikan kami iman yang teguh, iman yang kuat Tuhan. Supaya kami boleh kuat seperti Kau berikan kekuatan itu pada kami Bapa. Kami yang sakit juga Tuhan, Kau yang sembuhkan dengan belas kasihan-Mu Bapa. Baik sakit rohani, baik sakit jasmani. Kami yang berbeban berat, kami yang memerlukan Engkau Tuhan. Kau hampiri kami pagi hari ini Tuhan. Kami datang padamu Yesus, kami datang padamu ya Tuhan. Kau memulihkan kami hari-hari ini Bapa, memulihkan keluarga kami hari-hari ini Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Ajaib luar biasa bagi hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Mari katakan sama-sama terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Katakan semua yang ada dalam isi hatimu pada Tuhan. Dia hadir di sini pagi hari ini. Sampaikan kasih-Mu kepadanya. Sampaikan cinta-Mu kepadanya. Lord, I love you Lord. I need you Lord. Katakan sesuatu kepadanya. Dia ada bersama kita pagi hari. I can feel. Bisa merasakan dia hadir pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Buat cinta-Mu yang besar buat kami. Thank you Tuhan. Thank you. Ajaib kami. Terima kasih. Terima kasih. Oh Allah yang lembut menghampiri kami ya Tuhan. Terima kasih Kau yang lembut memeluk kami dengan cinta-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Dan kita akan bawa doa Bapa kami seperti yang Tuhan ajarkan buat kita. Dengan mesra katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama Bapa, datanglah kerajaan Bapa, jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa buat pujian penyembahan hanya bagi Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus. Kami rindu juga membaca firman-Mu, karena firman-Mu selalu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Firman-Mu memberikan kekuatan kepada kami. Amin. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami membaca dari Lukas pasal yang ke-5. Urapi kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pada suatu kali Tuhan Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Tuhan Yesus hendak mendengarkan firman Allah. Tuhan Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Bersama-sama Tuhan Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menoknya perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Tuhan Yesus duduk dan mengajar banyak orang di atas perahu. Amin.
Setelah selesai berbicara, Tuhan Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Bersama-sama. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang itu, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Amin. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Bersama-sama. Kata Tuhan Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang kau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Tuhan Yesus. Pada suatu kali Tuhan Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang penuh kusta. Ketika ia melihat Tuhan Yesus, tersungkurlah ia memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Tuhan Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Bersama-sama. Tetapi kabar tentang Tuhan Yesus makin jauh bersiar, dan datanglah orang-orang banyak berbondong-bondong kepada Tuhan Yesus untuk mendengar Tuhan Yesus dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Tuhan Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Pada suatu hari ketika Tuhan Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkan Tuhan Yesus. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Bersama-sama, kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga Tuhan Yesus dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dalam hadap Tuhan Yesus. Amin. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Tuhan Yesus. Bersama-sama, ketika Tuhan Yesus melihat lima mereka, berkatalah Tuhan Yesus, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang hujat Allah itu? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?" Amin. Bersama-sama. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah Tuhan Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadaku, kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidur dan pulanglah ke rumahmu." Amin. Bersama-sama dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah.
dan mereka sangat takut, katanya. Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Amin. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, mengerti, dan melakukan firman Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, berkati anak-anakmu sekolah minggu yang akan juga beribadah padamu pada pagi ini. Biar lawatan Tuhan Yesus terjadi bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau hadir di sini. Engkau memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu, dan kami mengucap syukur betapa Engkau sungguh baik. Ya Bapa, urapilah setiap kami dengan Roh Kudus-Mu penuh, supaya ketika kami mendengar firman-Mu, kami boleh mengerti dan kami juga boleh melakukannya, supaya hidup kami hidup yang berbuah, hidup yang berbahagia karena Tuhan Yesus. Makasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom saudara. Ya, ucap syukur Tuhan Yesus nyatakan kehadirannya. Saudara boleh dilawan Tuhan. Kita mengucap syukur. Memang gini saudara ya, Tuhan Yesus penuh dengan kemesraan, penuh dengan belas kasihan. Jadi ketika kita mau menangkap hadirat Tuhan, hati kita harus terbuka. Ya, jangan keraskan hati, kita harus peka akan Tuhan, sehingga ketika kehadiran Tuhan, kita bisa merasakan damai sejahtera Tuhan. Ya, ada sentosa, ada sukacita yang luar biasa. Nah, itu yang kita harus latih sebenarnya dalam hidup kita. Ya. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Lukas 5. Tadi ada lagunya tentang jangan menyerah, gitu ya. Lagu keberapa tuh tadi yang akhirnya referennya aku punya Tuhan yang besar. Ya. Yang sanggup menggenapi apa yang sudah dijanjikan Tuhan. Dan bahkan kita dikatakan di lagu itu, imanku bersepakat. Jadi harus sepakat nih, di dalam diri kita aja saudara, jangan ada konflik. Ya, jangan ada konflik dalam diri kita. Padahal kita sendirian loh, tapi bisa terjadi konflik. Konflik batin. Masa sih iya? Nah itu konflik. Tapi kalau kita imannya bersepakat, ketika kita dengar firman, terus firman itu kita cerna, terus kita harus bersepakat iman. Yes, aku percaya Tuhan. Jadi jangan konflik. Ketika konflik, hatinya bimbang, nggak dapat apa-apa. Gitu ya saudara ya. Jadi di dalam kita sendiri aja bisa konflik, apalagi berdua atau bertiga. Tetapi mengucap syukur bahwa hari ini, ayo mari imanku bersepakat percaya kuasa Tuhan. Amin. Dahsyat. Nah, hari ini kita belajar tentang penjala ikan yang diubah menjadi penjala manusia. Ya, ini pasti ada satu hal yang baru yang luar biasa. Kita baca Lukas 4 sampai 5. Ya, di sini ada Lukas 4 sampai 5 tadi sudah dibaca. Bicaranya adalah ketika Tuhan Yesus menyuruh Simon, ya kan? Nah ini dia, ya. Kita baca sama-sama, 2, 3. Setelah selesai berbicara, Tuhan Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Amin. Sampai situ saudara. Nah, di ayat ini saudara, tadi juga kita ada bacaan dari Lukas 5 sampai berapa tadi? 11 ya. Sampai bahkan lebih ya. Kalau ini sampai berapa? Ada perkataan tidak akan menyerah. Ya. Apa yang tidak menyerah? Ada 2 minimal tadi ya. Pertama, ini 1. Ya. Jadi ketika Simon
ya disuruh menebarkan jala untuk nangkap ikan, Simon ngomongnya gini, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Nah, ini suatu hal yang sudah menyerah, ya. Dikatakan adalah pertama dikatakan sepanjang malam, ya, bukan cuma sekali dua kali menebarkan jala, ya, ini dikatakan sudah sepanjang malam, ya. Jadi kalau saudara sudah berusaha sampai sekarang, mungkin saudara bisa bilang, "Aduh Tuhan, percuma deh, udah hopeless deh Tuhan, udah gak ada harapan. Saya udah berusaha nih banyak kali, tapi gagal terus." Nah, ini mungkin ceritanya seperti Alkitab begini, sudah sepanjang malam. Bahkan dikatakan mereka itu bukan orang-orang yang baru belajar menangkap ikan. Mereka itu hidupnya memang sudah penangkap ikan. Beda kalau saya nangkap ikan nggak dapat, ya wajar karena saya nggak biasa nangkap ikan. Ya kalau udah 1-2 kali mancing dapat, wah rasanya seneng banget ya punya ikan tangkapan sendiri. Nah, dikatakan di sini sepanjang malam, waktunya nggak sedikit. Yang kedua adalah bekerja keras. Ya, dikatakan kami sepanjang malam sudah bekerja keras, tapi hasilnya nihil, tidak dapat apa-apa Tuhan. Itu yang pertama. Dia udah mulai menyerah. Tetapi ada satu sikap yang luar biasa yang dari Simon Petrus ini yang kita boleh belajar. Ada perkataannya begini, "Tetapi karena Engkau menyuruhnya." Wah, dahsyat ya. "Sekalipun aku sudah lelah Tuhan, aku capek Tuhan, aku sudah bosan sebenarnya. Berulang kali aku coba. Mungkin udah banyak yang aku keluarkan. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Aku akan melakukannya lagi." Lihat saudara, cuman satu langkah kekurangan kita. Amin saudara ya. Jadi selama ini mungkin kita sudah berusaha sampai capek dan lelah, putus asa, frustasi, nggak ada hasil. Sebenarnya kurangnya cuma satu lagi langkah. Yaitu apa? Ketika Tuhan suruh, lakukan. Nah, jadi mungkin selama ini kita tidak meminta Tuhan, "Tuhan suruh dong saya." Jadi kuncinya di situ saudara. Kunci kehidupan kita adalah Tuhan perintahkan saya. Tuhan suruh saya. Suruh apa? Apa aja. Misalkan contoh, ini bicara tentang perkara-perkara kecil. Bukankah dari perkara kecil kita dipercaya Tuhan? Amin. Nah, kita mulai dari perkara kecil. Seperti apa Pak? Contoh, saya mau keluar rumah. Saudara bisa pikir gak kalau keluar rumah ada bahaya atau tidak? Halo? Banyak bukan? Bisa aja. Tapi kalau kita jalan keluar dengan kekuatan kita sendiri, jangan-jangan seperti Simon Petrus mau nangkap ikan, karena saya udah biasa saya nangkap ikan pasti dapat. Saya pergi ke sana, ke kantor saya, rutenya ini pasti sampai. Enggak, saudara. Di sini Alkitab mengajarkan kita minta Tuhan suruh. Amin, saudara. Tuhan perintahkan saya dong, saya keluar rumah, saya mau ke kantor. Karena Engkau memerintahkannya, aku pasti tiba di kantor dengan selamat. Amin, saudara. Perkaranya sederhana ya memang, tapi di sini Tuhan mau ajarkan kita belajar dari perkara-perkara sederhana. Coba saudara, ketika kita jalan dan Tuhan sudah suruh, percaya gak saudara? Imanku bersepakat, aku tiba di kantor dengan selamat. Amin, saudara. Dan kalau aku sampai di jalan, siapa tahu aku bisa menolak segala yang misalkan kecelakaan. Contoh tadi yang nggak sengaja kita udah bicara-bicara. Kemarin saudara, ketika kami mengantarkan mama, ada mobil di sebelah kiri saya berhenti tiba-tiba. Saya jalan, kayaknya ada sesuatu nih. Akhirnya saya ngerem, betul aja. Gerobak orang, kakek-kakek tua, dorong. Jualan sambil nyebrang. Bisa aja kalau kita lihat, ini kan dia di jalannya berhenti. Saya bisa lewat kan, kenapa berhenti ya kan? Kalau kita tancap gas, bayangin gerobak itu bisa ini.
Dan Tuhan Roh Kudus kasih kepekaan itu kepada setiap saudara. Di jalan kita belajar bisa peka, bukan karena kita peka, bukan karena kita mahir, bukan. Tapi kita cuma bisa kontak terus sama Tuhan, Tuhan Roh Kudus. Nah itu saudara. Lagi perkara-perkara yang Tuhan bisa suruh ke kita, apa? Contoh, Tuhan perintahkan saya dong mandi. Kecil loh. Aduh Pak, itu mah gak perlu deh Pak, gak perlu diomongin. Siapa saudara? Kalau kita mau mandi ke kamar mandi bisa kepleset gak? Bisa, banyak orang kepleset berapa kali. Saya punya saya bilang typo ya, kalau anak-anak bilang typo. Dia kepleset di kamar mandi berapa kali, akhirnya kebentur kepalanya saudara. Nah, jadi kita ke kamar mandi aja bisa ada celaka. Makanya dari hal kecil, Tuhan perintahkan saya mandi Tuhan. Bisa saja ketika kita mandi, bakteri-bakteri di tubuh kita yang negatif, karena Tuhan perintahkan bisa hilang nggak? Bisa. Dahsyat ya, kita nggak bisa lihat. Tapi Tuhan Yesus sanggup. Banyak hal saudara, yang kita kalau kita pikirkan kok bisa ya? Bisa aja ketika kita mandi, ya namanya pam, nggak selalu airnya bersih, betul kan? Selalu aja bisa kuning. Tapi ketika saya mandi, air kuning pun ketika saya mandi, nggak bisa membuat penyakit kulit atau penyakit apapun. Bisa nggak seperti itu? Aku percaya imanku sepakat Tuhan sanggup. Karena kan nggak mungkin saya saring dulu, saya cidukin dulu. Satu ember segini tinggal sepertiga kali. Karena semuanya kotor. Saya pernah loh saudara, saya tinggal di suatu pabrik, airnya tuh berminyak. Dan nggak mungkin saya bilang, ya mungkin saya cidukin tuh bagian atasnya, ya kan? Bagian atasnya supaya nggak bau sama sekali. Udah. Tapi pakai sabun berapa nggak berbusa karena ada minyak itu saudara. Nggak hilang-hilang. Waktu itu papa saya kerja di pabrik tekstil ya. Airnya ya begitulah saudara. Airnya dari dalam sumur. Saudara lihat nggak? Ternyata ketika Tuhan suruh semuanya dahsyat. Nah ini yang penting dalam hidup kita. Oke saudara ya, itu kunci yang pertama. Nah saudara, di dalam pengkhotbah, nggak usah kita baca ya, di pengkhotbah 1 ayat 14 sampai 17, pengkhotbah 1 ayat 14 dan 17, terus pengkhotbah 2 ayat 11 dan 17, juga itu berbicara tentang kesia-siaan. Ya kalau kita lihat, segala sesuatu sia-sia. Bayangin saudara, ini kita berbicara tentang penjala ikan dengan penjala manusia. Nah, kita lihat ya analoginya ya. Penjala ikan. Apa arti penjala ikan? Penjala ikan berarti mencari dan mengumpulkan berkat secara duniawi. Betul ya? Kalau saya bekerja nangkep ikan, ikannya buat saya makan. Ikannya buat saya mungkin jual. Ya, ketika saya jual, saya mendapatkan sesuatu dari penjualan saya. Dan saya untuk memenuhi kebutuhan hidup saya sehari-hari. Betul ya? Nah, itu tentang penjala ikan. Ya. Nah, Tuhan bilang apa tentang mengumpulkan harta di dunia ini? Ya, di dalam Matius 6 ayat 19. Janganlah mengumpulkan harta di dunia. Sebab di dunia ini ngengat dan karat merusakannya, serta pencuri membongkar serta mencurinya. Jadi selama kita hidup, kalau kita ngumpulin berkat dunia ini ada waktunya, ada batasnya, ada hilangnya juga. Ya. Nah juga dikatakan di dalam penjala ikan ini, Tuhan mau kasih tahu bahwa di dalam Matius 7 ayat 26 mendengar firman, tapi juga kita harus mau melakukannya. Ya, jangan jadi orang bodoh. Ya, saya mau coba analogikan. Penjala ikan, penjala manusia. Penjala ikan tadi dikatakan adalah tentang duniawi. Tapi kalau menjadi penjala manusia, berarti kita bawa manusia kepada siapa? Tuhan Yesus. Jelas ya? Kalau kita menangkap ikan ini kita bawa kepada diri kita.
Kita jual, kita hasilkan sesuatu dari ikan itu. Tapi kalau kita menjala manusia, kita bawa manusia ini kepada siapa? Ke Tuhan Yesus. Dengan cara apa kita membawa manusia? Dengan kita memberikan jalan kebenaran Tuhan. Oke ya, itu gimana Pak nanti? Oke, nanti kita ungkap satu-satu. Saudara, bagaimana menjadi penjala manusia? Penjala manusia menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Dengan cara apa? Pertama, di dalam Lukas 5 tadi kita udah belajar bahwa ini ayatnya. Pada suatu kali Tuhan Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Tuhan Yesus. Hendak apa? Mendengarkan firman Allah. Nah, langkah pertama adalah yang Tuhan katakan di dalam Alkitab ini adalah mari kita miliki rasa lapar dan haus dan kebenaran. Amin, saudara. Miliki rasa lapar dan haus akan kebenaran. Jangan ikut orang banyak ini, kata Tuhan. Mungkin orang banyak ini sekali datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi inti dari pendengar firman Tuhan adalah ini, yang nomor 1. Miliki rasa lapar dan haus akan kebenaran. Oke? Lapar dan haus akan kebenaran. Ini kok bicaranya seperti apa kalau lapar? Tentang apa ini? Tentang makanan, bukan? Nah, makanan ada makanan jasmani, ada makanan rohani. Kalau makanan jasmani, kita makan banyak-banyak, ada batasnya enggak? Ada. Pasti kita kekenyangan. Ya kan? Nah, kalau kita nggak makan pasti lapar. Kalau makan rohani gimana? Kalau kita makan banyak-banyak, kekenyangan enggak? Enggak ya, betul ya. Kalau makanan jasmani, makan banyak-banyak, ada penyakitnya enggak? Ada, kita nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan jeroan misalkan, makan sambal pedas, gitu ya. Nah, ada penyakitnya di dalam makanan jasmani. Tapi kalau makanan rohani, firman Tuhan, nggak ada penyakitnya. Malah ketika kita makan makin banyak, kita rohnya makin kuat. Jiwanya makin kuat. Maka itu tadi langkah pertama adalah miliki rasa lapar dan haus akan kebenaran. Karena di dalam makanan rohani tidak akan kita merasa sakit penyakit. Tidak akan timbul sakit penyakit. Ketika kita kerinduannya, ini yang benar dulu, makanannya adalah firman Tuhan. Maka saudara makin kuat rohnya. Ketika ada goncangan, nah ini bicara tentang kesesakan. Tadi kan ada lagunya, ketika aku dalam kesesakan. Saudara pernah gak mengalami kesesakan? Setiap orang pasti mengalami, pernah. Contohnya di dalam Alkitab ini adalah ketika si murid-murid ini mencari nafkah dengan menjala ikan, tetapi gak dapat satu ekor pun sepanjang malam. Padahal dia harus memberi nafkah kepada orang keluarganya. Dia kesesakan, bukan? Dia kekurangan. Aduh, gimana nih saya untuk mengasih makan keluarga saya? Saya nggak dapat apa-apa hasilnya. Ya, tapi ketika dia datang kepada Tuhan, dengarkan Tuhan suruh, minta Tuhan perintahkan. Kita bisa minta, saudara. Sama seperti yang tadi orang bilang, Tuhan, bila engkau mau. Ayatnya di mana tadi ya? Tuhan, bila engkau mau. Nggak usah dibuka lah. Tadi di dalam Lukas 5 kita udah baca kan. Aku mau, jadilah engkau lahir. Jadi saudara, kalau kita meminta kepada Tuhan Yesus tidak pernah menolak. Itu yang saya dapat bacaan dari tadi. Bacaan yang tadi kita baca. Jadi saudara, mintalah kepada
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak akan menolak. Aku mau, jadilah engkau tahir. Pernah kita bilang, Tuhan, jadikan aku berkenan di hatimu. Karena bukan usaha kita untuk berkenan di hati Tuhan. Usaha kita salah pasti. Mau ngomong, mau direm, dikontrol, tapi ternyata nggak bisa. Seringkali kebablasan. Jadi kita nggak bisa berusaha untuk jadi baik. Karena apa? Selalu aja ada hal yang tidak terkontrol, uncontrollable. Tapi ternyata ketika kita minta sama Tuhan, Tuhan jadikan aku dong. Bukan atas usaha kita, tetapi usaha Tuhan atau bentukan Tuhan. Itu yang pertama, lapar dan haus akan kebenaran. Jangan pernah lapar. Tapi maksudnya ketika engkau lapar, ketika engkau haus, kejar itu kebenaran. Karena dikatakan hidup kita ini sama seperti pertandingan. Sama seperti juga perjuangan. Kok bisa? Seperti seorang yang berlari, ikutin pertandingan, yang dapat juara kan cuma yang ke-1 atau ke-2 sampai ke-3 kan? Nah, hidup kita seperti pertandingan. Kita ini harus bertanding supaya kita menang masuk garis finish. Yang kedua, seperti tadi apa dikatakan perjuangan. Firman Tuhan mengatakan hidup kita adalah perjuangan. Berjuanglah untuk masuk ke dalam pintu yang sesak itu. Ya kan? Jadi kita harus berjuang. Jadi nggak bisa hidup santai ternyata. Itu yang pertama. Jadi miliki rasa lapar dan haus akan kebenaran, berjuang untuk hal itu. Puaskan dirimu, puaskan rohmu, jiwamu dengan firman Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk kita menjadi berjala manusia, dikatakan di dalam Mazmur 34. Nah, saya buka Mazmur 34 ya. Di sini biar saudara bisa lihat. Di sini ada Alkitab enggak? Enggak ada. Oke. Berarti kalau bisa saya cabut di sini, bisa kelihatan di sini kali ya. Coba ya, saya cabut ya. Wah, nasinya nggak dapat. Oke, saya bacakan aja ya buat saudara. Ya. Mazmur 34. Dikatakan kecaplah dan lihatlah. Nah, amin. Ya. Nah, langkah kedua saudara selain lapar dan haus. Nah, saudara kan punya Alkitab, ya, punya firman Tuhan. Tapi banyak orang percaya yang Alkitabnya hanya sekedar tulisan. Tidak ngalamin. Nah, penulis ini di Mazmur 34 katakan gini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Itu ayat 8 dulu. Ya. Ternyata Tuhan Yesus bisa dikecap. Kecap tuh gimana sih? Dirasakan. Ini seperti kayak makanan, bukan? Seperti makanan yang jelas bukannya yang gak enak. Kalau yang namanya dikecap, ada rasa asinnya cukup, ada rasa manisnya, pedasnya mungkin cukup kalau suka pedas, ya. Nah, jadi hubungan kita dengan Tuhan itu bisa kita kecap. Ini bisa bicara berkata apa? Hey, hubungan dengan Tuhan itu enjoy loh, nikmat loh. Ini penulis mengatakan ini. Jadi hubungan dengan Tuhan Yesus itu kita bisa nikmatin. Jadi firman Tuhan yang tertulis kita baca terus ya. Kalau kita nggak bisa nikmatin, nggak bisa kecap, nggak bisa lihat, akhirnya itu jadi sia-sia. Tulisan yang di Alkitab itu mati. Maka itu penulis ini katakan, ayo kecaplah, lihatlah Tuhan Yesus baik.
Nah, kita harus rasakan itu. Itu berbedaannya. Orang Kristen yang mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan orang yang cuma ya penting saya udah percaya cukup. Ternyata kita harus isi kepercayaan kita, iman kita dengan kehidupan yang kita nikmatin. Jadi hidup Kristen bukannya paksaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Itu adalah sesuatu yang kita nikmatin. Maka kita nikmati jalan dengan Tuhan. Ya, dikatakan juga berbahagialah orang yang berlindung pada Tuhan Yesus, pada Bapa di sorga. Ini yang kita cari apa sih di dunia ini? Bukankah kebahagiaan, Bu? Kan kita cari kebahagiaan. Masa mau udah hidup susah, banyak hal di dunia ini yang bikin susah. Masa kita mau cari susah lagi sih? Yang penting yang sini berbahagialah. Kita cari bahagia, bukan? Ketika kita mau menyembah Tuhan, kita mau menikmati kasih Tuhan, kita dikatakan berbahagia. Dahsyat ya saudara ya. Jadi sebenarnya kita jalan sama Tuhan, jalannya nikmat. Terus kita berlindung sama Tuhan juga kita nikmati perlindungannya. Ya, dikatakan juga ayat berikutnya, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Lanjut ya. Singa-singa muda merana kelaparan. Singa-singa muda bisa kelaparan loh. Singa-singa muda, coba saudara, kalau singa-singa tua ya wajarlah kelaparan karena dia udah loyo kali ya, nangkep maksanya nggak bisa, ya kan? Tapi ini singa muda loh. Di tengah hutan pula bisa kelaparan. Ya mungkin bangsanya udah lebih pinter ya. Ya kalau dia udah nangkep mungkin lebih cerdik. Tapi singa-singa muda aja bisa kelaparan. Bisa merana kelaparan. Tapi dikatakan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan satupun yang baik. Lihat saudara, saudara tuh ketika saudara cari Tuhan, lapar dan haus akan Tuhan, saudara disediakan oleh Tuhan. Tidak perlu cari malah kadang-kadang. Berkat kemurahan mengejar saudara sampai nangkep saudara. Itu langkah kedua. Ya, kita hidupnya nih sebagai orang percaya harusnya nikmat, harusnya enjoy, ya. Yang terakhir dikatakan adalah langkah ketiga. Nah, ikuti, lakukan seluruh isi hukum Taurat. Lah mana bisa? Itu yang ketiga. Lakukan seluruh isi hukum Taurat. Apa Pak? Saudara, ayat firman Tuhan yang berkata tentang mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu dan kekuatanmu. Yang sama dengan itu adalah itu. Di situ terusnya ada itulah isi seluruh hukum Taurat. Seperti seolah-olah dirangkumkan dalam mengasihi Tuhan Allah kita dan juga sesama. Jadi ketika kita melakukan itu, kita sudah seluruhnya hukum Taurat dan kitab para nabi dikatakan. Nah, cuman persoalannya saudara, dalam kita mengasihi Tuhan harusnya ini, bukannya segenap, kalau bahasa Indonesia segenap susah. Tapi kalau bahasa Inggrisnya with all our heart, dengan seluruhnya. Jadi nggak boleh setengah-setengah. Jadi kalau kita beribadah di sini ya, nah ini bahayanya kadang-kadang kalau handphone sih ya. Handphone kan tinggal buka jendela gitu kan. Ada Alkitab, ada YouTube, ada WhatsApp. Jadi ketika kita buka Alkitab, kita bisa sekali cuma ngejari gini, kita melayang kemana-mana nih. Ke YouTube, lihat dunia dengan jari. Nah, itu gangguannya, itu godaannya. Ketika kita beribadah, apakah kita with all our heart? Apa dengan seluruh hati kita ke Tuhan? Memuji Tuhan dengan segenap jiwa kita? Itu dia kuncinya. Memang godaannya banyak. Makanya kadang-kadang kita perlu juga tinggalkan gadget. Kalau perlu nggak boleh dibawa. Untuk kita benar-benar mengasihi Tuhan. Ketika kita nyanyi dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Ketika kita dengar firman, kita dengar firman. Terkadang memang gadgetnya harus disingkirkan dulu, karena Tuhan nuntutnya gitu.
apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari itu semua? Sepertinya seolah-olah gitu. Ya, jadi apakah engkau, Tuhan tahu, Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau. Tapi di hatimu ada tuh gadgetnya. Kalau engkau ketinggalan gadget, engkau bisa pulang lagi. Tapi kalau ketinggalan aku gimana? Dan ntar juga Tuhan ada di sana gitu. Nah saudara, itu renungan kita hari ini. Kiranya, ya saya ulas sedikit pertama. Kalau penjala ikan terbatas. Ini ibaratnya juga tentang makanan jasmani. Kita makan juga secukupnya. Lebih dari itu menimbulkan penyakit. Tetapi kalau kita penjala manusia ini bicara tentang makanan rohani, tidak ada batasnya. Amin saudara. Dan kita menciptakan lapar dan haus kepada Tuhan, Tuhan akan puaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ia akan dipuaskan. Saudara, hidup kita di dunia ini cuma nyari kebahagiaan dan nyari damai sejahtera, nyari kepuasan. Kepuasan apa? Kepuasan jiwa kita. Bayangin saudara, orang di gunung seringkali ke kota, ke pantai. Kenapa? Mereka nggak puas dengan gunungnya karena udah bosan. Yang di pantai kalau liburan larinya ke gunung. Iya kan? Selalu begitu. Orang desa ke kota cari mall, tapi orang mall larinya ke desa. Cari kalau bisa masih hutan gitu ya, bikin kemah sendirian. Kadang-kadang suka begitu. Aneh juga. Tapi ya begitu, manusia nggak pernah puas. Tapi kalau kita lapar dan haus akan kebenaran, Tuhan bilang apa? Akan dipuaskan. Nah itu sebenarnya yang kita cari. Bukan ke mall, kalau kita sering di desa, bukan juga ke desa, alamnya itu, tapi Tuhan Yesus. Nah yang kedua dikatakan juga tadi adalah, ayo kita nikmati hidup. Kecaplah dan lihatlah Tuhan Yesus baik. Jadi hidup kita tuh enjoy. Itu yang kedua. Jadi jangan jadi orang Kristen yang susah. Orang Kristen yang kok kayaknya nggak ada pertolongan dari Tuhan sih. Enggak saudara. Justru Tuhan Yesus nyata. Tadi aja ketika kita nyanyi lagu tadi, saya kok merasakan kok dekat sekali. Benar-benar ketika kita angkat tangan, Tuhan peluk kita loh. Peluk saya. Saya kok merasa, aduh Tuhan nyaman nih sama Tuhan. Saya mau jangan pergi Tuhan, terus saja. Maunya begitu terus. Saudara, nikmatnya jalan bersama Tuhan. Nah yang terakhir tadi dikatakan, ayo Tuhan udah perintahkan kan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan juga sesamamu. Udah jadi jangan ada ganjelan. Sewaktu-waktu kalau kita pulang, kita bersih. Amin. Udah waktumu udah selesai anakku. Udah kita pulang ke rumah surga. Jadi kita nggak ada utang di sini tuh. Utang tuh ganjelan sono, ganjelan sini, nggak ada konflik sana, konflik sini. Beres hubungan kita dengan manusia, beres hubungan kita dengan segala macam. Ya. Dan dikatakan oleh Tuhan, dikatakan di dalam firman Tuhan adalah ketika engkau nurut dan engkau taat, sejumlah ikan, kok bisa sih sejumlah ikannya nggak bikin koyak jalannya? Artinya apa? Tidak ada satupun yang terbuang. Amin saudara. Jadi ketika saudara melakukan segala sesuatu atas perintah Tuhan, tidak ada satupun berkat yang terhilang. Berkatnya, jalannya sudah terkoyak, hampir tapi belum. Itu cirinya. Dan yang kedua, ketika dia ngasih isyarat kepada teman-temannya di perahu lain, teman-temannya datang bantu. Dan kedua perahu diisi penuh, hampir tenggelam. Baru yang kedua hampir tenggelam. Dua perahu diisi ketika menolong, ketika membantu berkat Tuhan tidak kurang. Coba bayangin saudara, kalau 3 perahu, ada 4 perahu datang. Apakah enggak semua 4 perahunya semua keisi ikan penuh? Pasti. Karena ada 2 perahu yang menolong, 2 perahu penuh. Amin saudara. Dan ketika perahu itu ambil tenggelam, itu menyatakan apa? Tidak ada kecelakaan.
Tidak ada ikan itu terbuang juga karena ke air, atau tidak juga perahu itu rusak. Lihat saudara, semuanya terukur oleh Tuhan. Semuanya terkendali oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Hamba-Mu menyampaikan apa yang hamba-Mu sudah dapatkan. Hamba-Mu hanya corong, hamba-Mu hanya hamba yang tidak berguna. Hamba hanya melakukan apa yang hamba harus lakukan. Kiranya kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Setiap orang boleh menerima berkat langsung dari Tuhan Roh Kudus yang mengajarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati kita dengan memberi persembahan, mempersiapkan apa yang bisa kita persembahkan pada hari ini. Sebelumnya kita membaca dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap diri sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Kita berdoa. Bapa di sorga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga persembahan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus memberi berkat. Amin. Kita bawa persembahan kita pada Tuhan untuk memberikan yang terbaik pada Tuhan Yesus. Berilah pada Tuhan. Oleh Tuhan
Saya bersyukur di tempat ini Roh Kudus bekerja dahsyat luar biasa. Ya, hari ini saya lihat Popo maju ke depan, luar biasa ya. Saudara, kita sengaja kolektor nggak diedarkan melalui kantong. Ada beberapa alasan. Ya, yang pertama kalau pakai kantong kadang-kadang orang diuyul-uyul gitu, kayak orang buang sampah. Padahal ini tentang yang kudus. Yang kedua, saudara kalau bawa kepada Tuhan, saudara mesti maju. Kenapa? Ketika kita melangkah maju, di situ terjadi berkat Tuhan turun atas kita. Amin. Ya, kalau bisa jangan titip, saudara maju ke depan. Ya. Yang ketiga, saya mengucap syukur minggu lalu anak-anak sekolah minggu sudah bawa perpuluhan, luar biasa ya. Karena memang bukan soal jumlah, tetapi perpuluhan itu berbicara tentang ketaatan, ya. Nah, itu sebabnya kita pakai nomor, jadi nggak ada yang tahu, gitu kan? Jadi apa yang kita bawa hanya Pak Gembala tahu, nanti Pak Gembala doakan di rumah, ya. Semua untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ada lagi yang saya apresiasi Pak Utagalu, ya. Dia kalau bawa persembahan, dia punya stempel sendiri ya Pak. Ada amplop dia masukin warna putih, dia stempel namanya Pak Utagalu. Satu hal, ini Bapak mesti jadi contoh nih. Kenapa? Karena dia selalu bawa uang terbaru. Betul ya Pak ya? Saya nggak pernah dia bawa uang lecek loh. Kalau dibuka, uangnya baru semua. Saudara, nilainya sama-sama, mungkin sama-sama 20.000, sama-sama 10.000. Tetapi kalau kita bawa yang terbaru, kita pengen yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Betul ya Pak? Pengen yang terbaik ya. Nah, saudara begitu. Nah, selama seminggu pasti saudara dapat uang baru. Ya, minimal ya pokoknya bagus lah gitu ya. Nah, itu saudara simpan untuk persembahan. Ya. Sebenarnya sama aja nilainya, tapi kalau bawa sama Tuhan bukan soal apa, tapi yang terbaik. Ya. Puji Tuhan ya. Jadi kita semuanya bersyukur karena kita terus diajar oleh Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan. Saya percaya jemaat GBHT Kudus pasti diberkati. Nggak ada yang minta-minta. Karena apa? Karena Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berdoa memberkati seluruh jemaat GBHT Kudus yang mau diajar, yang mau berubah, yang mau terbaik, mau beriman, melangkah dengan iman. Berkati persembahan kami Bapa. Biarlah persembahan kami seperti persembahan seorang janda miskin, yang terbaik yang dia bawa kepada Tuhan Yesus. Bukan nilai jumlahnya, tetapi yang terbaik. Sebabnya Bapa, berkati kami, cukupkan keperluan kami setiap hari. Yang berusaha Tuhan memberkati usahanya, yang bekerja Tuhan berkati pekerjaannya, masa depannya. Bahkan yang belum bekerja pun Tuhan berkati. Yang tidak bekerja juga Tuhan cukupkan, karena Allah kami dahsyat dan luar biasa. Berkati juga persembahan yang dibawa ini ya Bapa, biar dikelola dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biar yang mengelola takut akan Tuhan Yesus, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Hari ini juga kami berdoa, kalau kami berbagi juga dengan para pemulung, orang-orang yang membutuhkan makanan pada siang hari ini Bapa. Berkati pemuda sehati, berkati GBHT Kudus yang berbagi bagi mereka. Walaupun gak banyak Tuhan, karena apa yang kami tabur, apa yang kami bawa dengan sukacita. Biar jemaat-Mu juga boleh ikut ambil bagian, mungkin hanya 10.000 Tuhan, tidak apa-apa. Yang penting kami bisa berbagi dengan orang lain. Berdoa juga ada acara doa keliling pada setiap hari Rabu dan Sabtu. Biar jemaat-Mu juga ikut ambil bagian Tuhan. Ya, biar keliling di sekitar rumahnya untuk berdoa buat lingkungannya, buat kota, buat bangsa. Kami terlalu percaya apa yang kami lakukan gak pernah sia-sia, karena ada nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati perpuluhan kami, berkati persembahan sukacita, berkati persembahan syukur kami, berkati apapun yang kami bawa kepada Tuhan. Terlebih persembahan yang hidup adalah tubuh kami Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya.
Saudara, kita akan berdoa membaca bersama-sama saudara doa syafaat kita supaya tidak ada yang berdiam diri tetapi kita mengucapkan doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga Maha Mulia, Engkaulah Allah yang kekal, dipuji dan selalu dihormati oleh segala makhluk dan generasi. Bapa berfirman dan segalanya tercipta. Keselamatan dan kesempurnaan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Pertolonganku datangnya dari Tuhan Roh Kudus. Peristiwa Pentakosta menjadi awal lahirnya gereja. Bapa di sorga Maha Mulia, kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus diberikan hati yang baru dan roh yang baru, serta diberikan telinga seorang murid Tuhan Yesus. Kami mohon penyertaan Bapa. Kami berdoa dan beriman bahwa jemaat GBHT Kudus taat pada firman Tuhan Yesus, setia beribadah kepada Tuhan Yesus, hidup dalam kerendahan hati dan selalu rela ditegur oleh firman Tuhan Yesus, serta selalu hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Kiranya Tuhan Roh Kudus selalu menolong dan menuntun kami dalam melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus Raja Semesta, kami memohon kekuatan dari Tuhan Yesus agar kami selalu hidup di dalam roh. Kiranya roh kami semakin kuat oleh kekuatan kuasa firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami hentikan keinginan daging, kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Kami aman dalam perlindungan Tuhan Yesus Raja Semesta. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta, kami berdoa untuk keamanan di Indonesia, khususnya di Papua yang terus bergejolak. Kami hentikan kegiatan teror yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Kiranya TNI dan Polri dimampukan menangkap KKB dan kiranya anggota KKB dapat menyerahkan diri masuk ke NKRI. Demikian juga kami berdoa menghentikan perang saudara di Somalia, perang di Ukraina. Kiranya damai sejahtera Kristus membawa pertobatan di Somalia dan di Ukraina. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus beserta keluarganya. Kami percaya selalu diberikan perlindungan dari Tuhan Yesus, selalu dipenuhi damai sejahtera, diberi kesehatan dan kesembuhan, panjang umur serta bahagia. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup sesuai firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBHT Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Saudara sekalian, 1, 2, 3. Anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami untuk menghormati Bapa di dalam cinta kasih Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghentikan korupsi di seluruh Indonesia, baik yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah, ASN, institusi Polri, TNI dan kementerian maupun oleh para pengusaha swasta, bahkan oleh seluruh masyarakat. Kiranya kejujuran, keadilan, kemakmuran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh masyarakat Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghentikan politik uang dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Dalam nama Tuhan Yesus kami menghancurkan jaringan narkoba di seluruh Indonesia. Kiranya Badan Narkotika Nasional Indonesia diberi kemampuan untuk mencegah penyalahgunaan pemakaian narkotika. Kami berdoa kiranya seluruh rakyat Indonesia dibebaskan dari pengaruh narkoba. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya hati bangsa Indonesia terbuka bagi kasih karunia keselamatan dari Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya menjelang pemilu tahun 2024, hati bangsa Indonesia terbuka bagi damai sejahtera yang Tuhan Yesus curahkan bagi Indonesia. Kiranya kasih Tuhan Yesus menghilangkan kebencian, menghilangkan permusuhan, dan menghilangkan perpecahan di Indonesia, dan tidak terjadi polarisasi massa dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Kiranya Tuhan Yesus memberikan calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan Bapak Jokowi. Tuhan Roh Kudus penuntun kami berdoa kiranya Roh Kudus selalu membimbing kami. Kami berdoa kiranya terbangun komunikasi yang baik di antara keluarga kami. Kiranya terbangun komunikasi yang baik di antara seluruh jemaat GBHT Kudus. Kiranya terbangun komunikasi yang baik di antara seluruh bangsa Indonesia. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh dan damai sejahtera berlimpah atas kami. Kiranya hanya nama Tuhan Yesus sajalah yang selalu ditinggikan dan dipermuliakan. Yuk semuanya berdiri ya. Yuk semuanya berdiri. Anak-anak sekolah minggu kita mau berdoa ya. Ya rara suki ya rara papa 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 ya rara si rara papa 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 ya rara si ya mari yang bisa berbahasa roh kita berbahasa roh ya rara ya kesehatan, berkat-berkat kami semua ada di dalam kuasa darah Tuhan Yesus. Bahkan juga keluarga kami, anak-anak kami ada di dalam kuasa darah Tuhan Yesus. Tembok berapi tudung Tuhan ada pada kami, sehingga yang jahat tidak dapat menjamah kami, khususnya anak-anak kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan kami semua sehat sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang menaungi kami, Tuhan Yesus yang melindungi kami, Tuhan Yesus juga yang menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur dan berbahagia karena dapat beribadah di dalam Tuhan Yesus, dapat menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dan kami rindu ya Bapa, boleh mengalami kasih Tuhan Yesus, kemurahan Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan Yesus yang berlimpah atas kami. Kami juga percaya karya Tuhan Yesus luar biasa buat gerejamu di tempat ini. Tuhan Yesus akan menambahkan bilangan jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus, penuh jiwa-jiwa yang boleh menyembah dan juga memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa, buat Bapak Gembala dan keluarganya, buat penatua dan keluarganya, pengerja dan keluarganya, jemaat dan keluarganya, dan juga ya Bapak anak-anak sekolah minggu dan keluarganya. Kami semua ada di dalam tangan Tuhan Yesus, di dalam hati Tuhan, di dalam pikiran Tuhan Yesus, di dalam rancangan Tuhan Yesus yang terbaik, sehingga kami semua diberkati. Kami semua hidup di dalam damai sejahtera, di dalam kebahagiaan, di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami, amin. Silakan duduk. Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesuslah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan Yesus melindungi kami. Di bawah sayap Tuhan Yesus kami berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Yesus ialah tempat perlindungan kami. Bapa di surga ialah tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Sebab malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami, Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus. Bila kami berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami, dan Tuhan Yesus melihatkan kepada kami keselamatan. Mari kita berdiri saudara, tadakan tanganmu dan nantikan berkat dari Bapa di sorga. Sebab Bapa ada di tempat ini dan siap memberkati saudara. Terimalah dengan iman. Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat Bapa dengan iman percaya, dengan ucapan syukur. Bapa terima kasih. Biarlah semua hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini, biar sepanjang hari ini kami boleh memuliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.